이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 지냈어요 모두 보고 싶었어 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Roro Yunita Puspandari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan teman-teman semuanya yang kami sayangi. Sebelum kita memulai, kami berharap video pembelajaran ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik yang telah kami pilih. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai suatu kasus yang berada di wilayah timur, khususnya di Papua, tentang KKB atau kepanjangannya dari kelompok kriminal bersenjata. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah timur, yang mana dapat dijelaskan bahwa suatu konflik di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun dan gerakan separatis menjadi salah satu penyebab utama konflik di wilayah tersebut. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB adalah salah satu kelompok yang bertanggung jawab atas kekerasan di wilayah tersebut. KKB sebelumnya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM, sebuah organisasi separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, kegagalan pembangunan infrastruktur sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, juga berkontribusi terhadap konflik. Konflik meningkat sejak serangan Ginduka pada akhir tahun 2018 dan aksi protes di Papua pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan pendekatan berbasis keamanan dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan untuk memerangi KKB. Namun pendekatan ini telah mengakibatkan peningkatan kekerasan dan korban jiwa, termasuk warga sipil. KKB bertanggung jawab atas penyerangan terhadap sekolah, penembakan, dan pembakaran gedung, termasuk sebuah sekolah di Pegunungan Bintang pada tahun 2023. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Balik nih, kurang seru. Kriminalitas bersenjata di wilayah timur bisa menjadi masalah yang kompleks dan bervariasi tergantung pada negara dan wilayah yang Anda bicarakan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kriminalitas bersenjata di wilayah timur termasuk ketidakstabilan politik, ketegasan etnis atau agama, kemiskinan, dan akses mudah terhadap senjata. Perlu diingat bahwa kondisi di wilayah timur dapat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi penting untuk merujuk kepada data dan sumber yang spesifik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi di penanganan kriminalitas bersenjata. Biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak hukum setempat. Perselisihan politik yang belum selesai antara Papua dan pemerintah Indonesia tentang integrasi ke Indonesia pada tahun 1969, akibatnya pembangunan di wilayah Papua telah memperlambat gerak. Situasi ini juga terjadi di Duga. Dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan holistik, dialog, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Papua, memberikan perlindungan dan keamanan, memberantas penyelundupan senjata,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan menindak tegas KKB yang melakukan aksi teror dan penyerangan. Ada beberapa cara menyelesaikan kasus penyerangan kelompok kriminal bersenjata di wilayah timur. Salah satunya adalah melakukan pendekatan kolaboratif dan holistik dalam menangani konflik di Papua. Yang kedua adalah melakukan dialog yang melibatkan tokoh-tokoh untuk menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Papua agar dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka. Dan yang keempat adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat Papua dari aksi teror dan penyerangan KKB. Dan yang kelima adalah memberantas penyelundupan senjata yang menjadi lahan subur bagi KKB. Dan yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan memberikan akses terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan yang baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah menindak tegas KKB yang melakukan aksi teror dan penyerangan. Saya di sini akan memberikan salah satu contoh kasus KKB di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2022, KKB menyerang kamp karyawan PT Palapa Timur Telematika di Kabupaten Puncak, Papua. Di kejadian tersebut, 10 anggota KKB membawa parang dan juga kapak ke dalam kamp karyawan tersebut. Dan saat itu kondisi karyawan tersebut sedang tertidur lelap. Jadi pembantaian dilakukan saat karyawan-karyawan tersebut sedang tertidur. Dari kejadian tersebut semuanya menjadi korban kecuali ada satu orang yang bernama Nelson Sarira yang berhasil kabur dan selamat. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ada dua yang merupakan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh teror kelompok kriminal bersenjata di daerah Papua. Yang pertama, yaitu adalah menurunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Papua. Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa investor selalu mencari keuntungan dengan berinvestasi di suatu tempat. Namun, bila di daerah tersebut rawan konflik atau rawan bencana alam, maka investor akan berpikir dua kali, karena kemungkinan besar hasil investasi tidak akan didapat karena adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerugian. Sehingga di sini para investor berpikir untuk merasa takut dan merasa tidak percaya untuk menaruh peluang investasi di Papua. Sedangkan di sisi lain Papua sendiri memiliki kekayaan alam berupa sumber daya yang sangat berlimpah yang apabila dibangun infrastruktur dapat menjadi perkembangan bagi wilayah Papua. Yang mana infrastruktur tersebut salah satunya dapat dibangun dengan investasi. Namun bila investasi tidak dapat masuk karena adanya ketidakpercayaan atau keraguan dari investor, maka sama saja bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, yaitu berkurangnya pendapatan daerah akibat pariwisata, karena para wisatawan tidak perlu mencari tempat wisata yang aman dan tidak mengandung risiko untuk berwisata. Karena sejatinya sendiri berwisata adalah mencari ketenangan dan merilekskan diri. Namun apabila terdapat tensi untuk terjadi konflik, para wisatawan akan berpikir dua kali untuk pergi mengunjungi wisata tersebut. Padahal kita tahu sendiri bahwa Papua memiliki kekayaan alam, memiliki pemandangan-pemandangan yang indah, memiliki landscape alam yang sangat indah dan alami, sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan kekayaan di sektor pariwisata. Namun dengan adanya kelompok kriminal bersenjata ini, pariwisata di Papua tidak dapat berkembang karena para wisatawan merasa takut untuk mendatangi Papua yang A few moments later. Naiknya harga-harga makanan pokok di kawasan Papua yang salah satunya disebabkan oleh adanya gangguan dalam hal pembangunan infrastruktur, yang mana infrastruktur tersebut digunakan untuk percepatan ekonomi seperti terganggunya pembuatan jalan tol untuk jalan kendaraan pengantar bahan makanan ke Papua. Selanjutnya terisolasinya Papua dari pembangunan nasional karena teror-teror yang kerap dilakukan oleh KKB, sehingga para pekerja cenderung takut untuk melakukan pembangunan dan pekerjaan di Papua, sehingga Papua cenderung seperti terisolasi dari pembangunan nasional. Lalu yang kedua, terdapat dampak sosial. Dampaknya adalah terpecah belahnya masyarakat juga bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan sosial antara individu-individu. Dan kelompok-kelompok ini dapat menghambat proses rekonsiliasi dan kedamaian di masa depan.
Dampak yang lain adalah masyarakat khususnya remaja dan anak-anak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dikarenakan kerapnya kelompok KKB Papua yang melakukan tindakan teror berupa kekerasan yang terkadang menimbulkan korban luka bahkan korban nyawa saat kegiatan pembelajaran. Rusaknya mental dan psikis masyarakat Papua atas teror oleh KKB. Rusaknya mental dan psikis masyarakat karena kerapnya teror bersenjata yang dilakukan oleh KKB sehingga masyarakat merasakan tekanan secara psikis akibat ketakutan terhadap teror bersenjata yang dilakukan sehingga tidak terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di Papua. Kerapnya terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB seperti tindakan pembunuhan massal atau kekerasan terhadap masyarakat sehingga membuat mereka tidak aman untuk tinggal di sana. Munculnya stigma atau stereotip teroris terhadap masyarakat sipil Papua oleh masyarakat di luar Papua serta pelabelan teroris oleh pemerintah terhadap gerakan KKB mengakibatkan masyarakat Papua sakit hati dengan pelabelan tersebut dan merasa ikut terlabeli oleh pemerintah. 3. Dampak politik. Terjadi gangguan politik akibat adanya intervensi dari negara lain yang mendukung gerakan KKB seperti negara-negara Oseania yang mendukung gerakan Papua Merdeka dan menuduh pemerintah negara Indonesia melakukan pelanggaran HAM sehingga gangguan politik ini menyebabkan citra buruk dari negara lain terhadap Indonesia. Karena lambatnya dan belum terselesaikannya masalah KKB sehingga dapat memunculkan gejolak politik di masyarakat serta perpecahan karena berkurangnya kepercayaan pemerintah terhadap pelaksana keamanan di Papua dan dapat memecah belah masyarakat yang pro dan kontra terhadap tindakan pemerintah di Papua. Awal mula terjadinya penyerangan kelompok kriminal bersenjata di wilayah timur karena masyarakat pada umumnya menginginkan kebebasan, termasuk kebebasan untuk mentransformasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karena jika memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, tentu akan ingin mengeksploitasi sumber daya tersebut. Sebab dengan mengolah sendiri sumber daya alam tersebut, maka hasilnya tidak berkembang pemerintah dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah itu sendiri. Namun bukan hanya karena ingin mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya, namun juga karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang berkuasa yang kerap meninggalkan warganya di daerah, sehingga banyak muncul gerakan-gerakan pemisah di daerah seperti NII, GAM, OPM, dan RNS. Hal ini pula yang menjadi penyebab banyaknya gerakan separatis di Indonesia, khususnya pemisahan diri politik. Dilihat dari keterangan di atas, maka pergerakan separatis merupakan suatu tindakan yang buruk. Dan hal ini sebanding dengan kenyataan yang ada. Karena gerakan atau kelompok ini menggunakan kekerasan dalam menjalankan misinya. Seperti yang kita lihat dan sering kita mendengar di media. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman dan menimbulkan ketakutan di masyarakat karena gerakan ini sering menimbulkan terorisme, bahkan perang. Dan menjadi korban dari semua itu adalah rakyat. Berkedok mewujudkan kebebasan penuh. Gerakan separatis ini terus menggoyangkan masyarakat dan hanya akan memperburuk stabilitas negara. Gerakan separatis ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang menurut mereka ini kurang. Dan kini pemerintah harus membiarkan situasi ini terus berlanjut dan segera mengambil tindakan yang tepat dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah semakin kuatnya gerakan separatis tersebut di Indonesia. Dan salah satu contoh separatis seperti KKB sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini adalah dulunya dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada tahun 1956. OPM didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut dengan Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua. Dengan anggaran yang besar, sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan untuk golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Sekian video pembelajaran dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Budina membawa bonus slide. Lalu duduk makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going